Bab 1367. Tuan Simo, 6 jenis guntur. Wang Lin telah mengirimkan surat wasiatnya, dan jiwa asalnya mulai bersinar terang. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh ini mengandung cahaya, ia akan menerangi seluruh planet seolah-olah di siang hari. Di bawah cahaya yang ganas ini, keretakan muncul di jiwa asal Wang Lin, tapi itu tidak membahayakan dirinya. Bagian dalam celah itu benar-benar gelap, seolah mengarah ke dunia lain. Di bawah kehendak Wang Lin, kegelapan di celah itu mulai bergerak seperti kabut, dan terdengar suara gemuruh samar dari dalam. Dalam sekejap, 6 jenis guntur bergemuruh dan terbang keluar. Itu adalah hasil dari Scatter Thunder Clan yang mengumpulkannya selama puluhan ribu tahun. Mereka segera bergegas keluar dan berputar cepat di sekitar jiwa asal Wang Lin. Perasaan bengkak datang dari tubuh Wang Lin. Beruntung dia memiliki tubuh dewa kuno, karena jika dia adalah seorang kultivator biasa, dia akan langsung meledak. Meski begitu, ada untaian guntur yang keluar dari pori-pori Wang Lin. Hal ini menyebabkan pakaiannya bergerak tanpa angin, dan guntur bergerak ke seluruh ruangan. Karena itu, guntur di luar menjadi semakin gila dan bergemuruh dengan keras. Perubahan drastis ini menyebabkan Wang Lin membuka matanya. Penilaianku salah, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan tubuhnya menghilang dari rumah. Dia bergerak melintasi langit yang bergemuruh dan langsung muncul di pegunungan tak berujung di bagian selatan planet ini. Gunung-gunung yang tak berujung saling terhubung, sehingga mustahil untuk melihat di mana ujungnya. Pegunungan tersebut ditutupi oleh banyak hutan kuno raksasa yang dipenuhi dengan binatang buas. Wang Lin muncul di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Saat dia muncul, dia melambaikan tangannya dan cahaya terdistorsi di sekelilingnya sehingga dia bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. Di bawah cahaya, Wang Lin duduk, membentuk segel dengan tangannya, dan mulai memurnikannya seperti orang gila. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia dapat menampung 6 jenis guntur di dalam jiwa asalnya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwa asalnya tidak dapat melahapnya dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, guntur pun keluar dari tubuhnya. Gunturnya lemah, tapi itu cukup untuk menarik perhatian beberapa pembudidaya di planet ini. Ketika Wang Lin meninggalkan rumah, ekspresi para penggarap di paviliun di kota kekaisaran semuanya berubah. Mereka samar-samar menyadari kekuatan guntur yang mengejutkan, tetapi ketika indera ilahi mereka menyerbu, mereka tidak menemukan apapun. Namun, semua kultivator ini sangat pintar dan segera menyadari alasannya. Tidak masalah jika ini adalah orang yang membantai klan Guntur Pencar. Orang ini pasti punya agenda tersembunyi untuk bersembunyi di sini. Orang tua Nivana Saterer memasang ekspresi muram. Matanya berbinar dan dia berlari ke kejauhan. Sisanya mengikutinya. Bukan hanya dia, lelaki tua berjubah tau yang akal ilahinya terbelah hendak pergi ketika dia tiba-tiba berbalik. Matanya menampakkan cahaya aneh saat dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan indera keilahiannya mulai mencari dengan cermat. Demikian pula di bagian barat planet ini, ada sekelompok pembudidaya berkulit putih. Mereka telah mencari di seluruh sisi barat planet ini dan tidak menemukan apapun. Saat mereka hendak pergi, ekspresi pria parubaya yang menjadi pemimpin berubah dan dia mengubah arah tanpa ragu-ragu. Dalam domain bintang berkabut di sistem bintang kuno hiduplah salah satu klan kuno besar, klan Misti. Jauh di dalam domain bintang berkabut, ada sebuah planet biru.
Di dalam planet biru ini ada sebuah danau setenang cermin. Itu sangat indah. Ada sebuah pulau di tengah danau dengan 2 atau 3 paviliun elegan dibangun di atasnya. Mereka dikelilingi oleh banyak bunga yang mengeluarkan aroma harum. Angin akan menimbulkan riak di danau dan meniupkan wangi bunga kekar. Jauhan, ada seorang wanita berpakaian hitam duduk di luar paviliun. Dia mengenakan sutra hijau menutupi kepalanya, dan angin menyebabkan rambutnya berkibar. Wajahnya ditutupi sutra hijau, jadi mustahil untuk melihatnya. Tangannya seperti batu giok dan ada bola air yang mengeluarkan uap air bergerak di atas danau. Bola air itu sepertinya dipenuhi kekacauan dan cahaya. Bagian dalamnya terpelintir dan terdistorsi hingga sosok pria berbaju putih yang mengeluarkan aura kesepian muncul. Saat bola air berputar, sosok itu menjadi semakin jelas. Melihatnya lebih dekat, itu adalah Wang Lin. Tepat pada saat ini, mata wanita berbaju hitam bersinar di balik sutra hijau. Bola air itu meledak menjadi tirai air. Tirai air memperlihatkan domain bintang, dan di domain bintang itu hanya ada satu planet budidaya. Wanita berpakaian hitam dengan lembut berkata, "Beritahu para tetua Dewan Kedaulatan bahwa Yun Luo telah menemukan orang yang menghancurkan klan Guntur Pencar. Dia ada di sini." Saat dia selesai berbicara, 3 sosok samar-samar muncul dan menggenggam tangan mereka pada wanita itu sebelum menghilang. Tidak lama kemudian semua penggarap sistem bintang kuno di planet Wang Lin mendapatkan perintah Dewan Kedaulatan dan mulai berkumpul. Pada saat yang sama, ada jurang dalam celah spasial. Tempat ini gelap sepanjang tahun dan selalu dipenuhi energi dingin. Makhluk hidup apapun yang tersedot akan langsung binasa. Namun, jauh di dalam kegelapan dan energi dingin dari celah tersebut, duduklah seorang pria parubaya. Dia memasang ekspresi muram saat dia duduk di sana dan berkultivasi. Setiap kali dia menghirup, energi dingin yang tak ada habisnya akan berkumpul. Suara berderak bergema saat es terbentuk dan seketika runtuh menjadi energi yang diserap oleh pria ini. Ada bola cahaya putih melayang di hadapannya. Cahaya putih sepertinya mengandung jiwa, tapi mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya dengan jelas. Perlahan-lahan berputar, dan garis-garis putih samar terbang keluar dan dihirup oleh pria parubaya. Setelah sekian lama, pria parubaya itu perlahan membuka matanya dan melihat cahaya putih di hadapannya. Dia bergumam, "Roh Dao peringkat 6 sungguh luar biasa. Saya baru menyerap 60%, tapi samar-samar saya sudah merasakan tanda-tanda menembus tahap awal Nirvana Void, meskipun saya masih jauh dari terobosan. Tapi itu adalah perasaan yang sudah lama tidak muncul." Keempatnya alam hampa, nirwana, roh, arcane, tribulan. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia mendongak. Sinar cahaya merah menembus kehampaan dan menyerbu ke dalam celah. Tiba-tiba muncul di hadapan pria parubaya. Lampu merah menerangi segalanya, dan ada selembar kertas berwarna darah di tengahnya. "Tuan Simo, perintah dari Dewan Kedaulatan di dalam. Tangkap orang yang menghancurkan klan Guntur Sebar untuk mendapatkan roh Dao peringkat 6 sebagai hadiah. Bunuh dia dan kamu hanya akan mendapatkan roh Dao peringkat 9. Suara suram bergema dari kertas darah. Pria parubaya ini adalah salah satu kultivator langkah ketiga yang memburu Tuo Shen ketika Wang Lin memasuki sistem bintang kuno. "Tuan Simo." Mata Tuan Simo berbinar dan tangan kanannya mengulurkan tangan ke kertas darah. Dia menghancurkan kertas itu dan kemudian gas merah memasuki lengannya. Masalahnya sederhana,
Avatarku sudah cukup. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan ilusi keluar dari tubuhnya. Avatar ini tampak persis seperti dia, tetapi budidayanya bukan pada langkah ketiga, melainkan penyakit hawar surga kelima. Avatarnya maju selangkah dan menghilang dari celah spasial. Adapun Wang Lin, dia bersembunyi di dalam pegunungan, mengabaikan semua pembudidaya yang mencarinya di planet ini. Mengabaikan sinar cahaya yang terbang di atas kepalanya, dia menutup matanya dan mulai menyempurnakan 6 jenis guntur seperti orang gila. Yang pertama dia sempurnakan adalah guntur spiritual. Dia sudah memiliki banyak, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyerap guntur spiritual yang dikumpulkan oleh klan Guntur Pencar. Hasilnya, guntur spiritualnya sangat kuat. Perlahan-lahan berputar di sekitar jiwa asal Wang Lin. Setiap kali melakukan rotasi, itu akan membuat jiwa asalnya tumbuh, dan tingkat kultivasinya akan meningkat sedikit. Budidaya gunturnya berkembang menuju puncak penghancur nirwana. Sulit untuk mencapai nirvana saterer dalam 10.000 tahun, apalagi menerobos lebih jauh. Waktu budidaya Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan monster tua itu. Dia mengandalkan buah dao untuk mencapai tahap penghancur nirwana, dan kemudian pada guntur. Meskipun demikian, itu tidak dapat meningkatkan level kultivasinya terlalu banyak, kecuali ke-9 jenis guntur telah selesai. Namun, Wang Lin tidak tahu apakah dia bisa memasuki yang ketiga setelah 9 jenis guntur selesai. Dia merasa segalanya tidak akan sesederhana ini. Bagaimanapun, dia telah memilih untuk tidak mengolah Joss Flames. Tidak peduli apa yang terjadi, saya tidak bisa mengolah Joss Flames. Keputusan Wang Lin tegas. Setelah menyerap guntur spiritual, jiwa asalnya membuka mulutnya dan mulai melahap 5 jenis guntur lainnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu. Pada hari ini, lebih banyak lagi penggarap sistem bintang kuno yang berkumpul di sini. Tidak kurang dari 100.000 petani. Ada banyak kultivator yang kuat di sini, dan sangat sedikit orang lemah yang dikirim. Seluruh planet budidaya telah digeledah secara gila-gilaan oleh para pembudidaya ini. Pencarian telah membalikkan seluruh planet ke dalam dan keluar. Bahkan pegunungan telah dicari inci demi inci oleh para pembudidaya ini, namun pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak mereka mencari, mereka tidak menemukan apapun. Bab 1368, Gerbang Kekosongan Besar. Beberapa kultivator telah berjalan melewati Wang Lin dan menyapu daerah itu berkali-kali dengan indera ilahi mereka, namun tidak satupun dari mereka memperhatikannya. Saat Wang Lin duduk di sana, dia telah sepenuhnya menyatu dengan lingkungan ini. Setiap kali tatapan atau perasaan ilahi seseorang lewat, indera mereka akan terdistorsi, sehingga mereka tidak akan mendeteksi Wang Lin. Auranya telah lama menyatu dengan pegunungan, jadi mustahil membedakannya. Guntur surgawi telah berhasil disempurnakan dan menjadi salah satu guntur yang menyertainya. Earth Thunder juga telah berhasil dilahap oleh Wang Lin beberapa jam yang lalu. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang jenis guntur keempat, guntur asal. Origin Thunder ini dibentuk oleh energi asal dunia. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin selama 3 jam, ia bergetar dan tidak bisa menahan lagi. Saat ini ada 4 jenis guntur yang menyertai di sekitar jiwa asal guntur Wang Lin. Saat keempat jenis guntur yang menyertainya berputar, jiwa asalnya menjadi lebih kuat,
dan budidaya gunturnya semakin mendekati puncak penghancur nirwana. Guntur magnetik, aku perintahkan kamu sebagai guntur surga untuk menjadi guntur pendampingku. Perasaan ilahi Wang Lin meraung. Jenis guntur yang menyertainya yang kelima, guntur magnetik, sangat aneh. Itu mengandung gaya magnet yang kuat dan mengeluarkan gaya tolak yang kuat. Untuk menyerapnya sepenuhnya, dia harus memperbaikinya selama beberapa hari dan perlahan-lahan menghilangkan gaya tolaknya hingga menjadi miliknya. Namun, Wang Lin tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Melihat guntur magnetik melawan dengan keras, dia mendengus dingin dan 4 jenis guntur yang menyertainya di sekitar jiwa asalnya turun. Mereka membentuk kekuatan yang dahsyat dan bertabrakan dengan gaya magnet. Terdengar suara gemuruh yang keras dan guntur magnetik bertahan sesaat sebelum runtuh. Saat itu runtuh, jiwa asal Wang Lin melahap guntur magnetik. Namun, karena fakta bahwa ia tidak diserap tetapi dimakan setelah runtuh, ia jauh lebih lemah dibandingkan jenis guntur lain yang menyertainya. Namun, Wang Lin tidak terlalu mempedulikannya. Setelah menyerap 5 jenis guntur yang menyertainya, mereka berputar dengan cepat di sekitar jiwa asalnya. Pada saat itu, budidayanya menerobos dari tahap akhir penghancur nirwana ke puncak penghancur nirwana. Ketika budidaya gunturnya mencapai puncak nirvana saterer, jiwa asalnya berkembang pesat sebelum menggedor jenis guntur ke-6 yang menyertainya, Dao Thunder. Klan Scatter Thunder telah menemukan Dao Thunder di alam batin. Hanya para penggarap alam batin yang mengolah Dao dan dapat membentuk niat Dao. Beginilah cara Dao guntur terbentuk. Jika guntur ini menolak, Wang Lin tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Jiwa asalnya tiba dengan momentum pasukan besar, tetapi Dao Thunder secara tak terduga tidak melawan sama sekali. Niat Dao yang rumit datang dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam guntur. Wang Lin merasa bahwa jiwa-jiwa ini sangat familiar. Mereka semua adalah penggarap alam batin. Jiwa-jiwa ini juga merasakan niat Dao Wang Lin dan menyerang jiwa asalnya. Tanpa perlu Wang Lin melahapnya, Dao Thunder terintegrasi dengan miliknya sendiri. Integrasi sempurna. Ke-6 jenis guntur yang menyertainya dimakan dan berputar dengan cepat di sekitar esensi guntur Wang Lin. Budidaya gunturnya telah mencapai puncak penghancur nirwana. Matanya tiba-tiba terbuka, dan pada tanda petir di mata kanannya, 6 jenis petir yang menyertainya berputar. Gemuruh tak berujung datang dari guntur di langit. 100.000 pembudidaya di planet yang mencari Wang Lin segera menyadari perbedaan guntur. Indra ilahi mereka menyatu dan menyapu seluruh planet, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Jika bukan karena sekte Yan Zhen yang menghentikan mereka, para kultivator ini akan mengabaikan semua kehidupan di planet ini dan memurnikan seluruh planet untuk memaksa Wang Lin keluar. Sinar cahaya memenuhi langit. Ada kultivator di mana-mana. Wang Lin menyeringai. 6 jenis guntur yang menyertainya sudah lengkap, tapi ini bukanlah akhir. Dia masih membutuhkan 3 jenis guntur lagi untuk melengkapi esensi gunturnya. Namun, dia tidak tahu kemana harus mencari 3 sisanya. Kalau soal guntur, kita harus mengikuti aturan dan mencarinya. Jika saya mengatakan mereka menyertai guntur, maka itulah yang akan terjadi. Wang Lin tidak pernah mengikuti aturan. Karena dia tidak tahu apa itu 3 jenis guntur yang menyertainya, dia hanya akan membuatnya sendiri. Saya ingin melihat apakah saya dapat mencapai langkah ketiga dengan bantuan esensi guntur saya mencapai penyelesaian.
Mata Wang Lin bersinar merah dan Ji Realemnya melesat. Ji Realem adalah pembalasan ilahi dan juga Guntur. Saya tidak peduli apa pembalasan ilahi sebelumnya, sekarang Anda adalah Ji Thunder dan Guntur pendamping ketujuh saya. Aku, Wang Lin, adalah Guntur surga. Kata-kataku adalah perintah yang kamu ikuti seumur hidup. Ji Thunder, kembali. Di bawah kehendak Wang Lin, Ji Thunder bergemuruh dan menyerang mata kanannya. Itu menembus mata kanan ini dan membekas di pupilnya. Itu menjadi jenis Guntur pendamping ketujuh. Pada saat ini, di dalam mata kanan Wang Lin, ada 7 jenis guntur yang berputar di sekitar esensi gunturnya. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Wang Lin sudah bergabung dengan pegunungan. Letusan guntur menyebar ke seluruh pegunungan dan seluruh benua. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan, dan guntur yang tak berujung terjadi di seluruh benua. Guntur ini tidak melukai manusia, tapi sangat terang. Para penggarap yang mencari Wang Lin semuanya terkejut dan kemudian menjadi bersemangat ketika mereka mulai mencari sekali lagi. Ada beberapa penggarap di tahap penyakit hawar surga yang bekerja sama, menyebabkan indera ilahi mereka meningkat pesat. Kodok petir, Anda adalah binatang buas dan memiliki garis keturunan Anda sendiri. Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, dan meskipun tingkat kultivasi Anda tidak tinggi, Anda telah mengembangkan sifat menentang saya. Hari ini, sebagai penguasa guntur, aku memberimu gelar guntur pendamping jenis ke-8, guntur garis darah. Saya tidak peduli apa jenis guntur ke-8 di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi guntur pendamping tipe ke-8 yang abadi. Perasaan ilahi Wang Lin sangat kuat, dan ketika menyebar, katak guntur yang mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya muncul. Katak guntur mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian berubah menjadi sambaran petir yang menyerang mata kanan Wang Lin. Dalam sekejap, katak guntur menghilang dan sambaran petir garis keturunan muncul di mata kanan Wang Lin. 8 jenis guntur yang menyertainya berputar di sekitar esensi gunturnya. Sekarang dunia berubah warna dan awan berhamburan. Tidak hanya bumi, bahkan langit pun diselimuti guntur. Gemuruh bergemuruh menyebar dan mengejutkan pikiran semua petani di sini. Saat ini langit sedang bergemuruh, dan bumi juga bergemuruh. Ruang di antaranya dikelilingi oleh guntur. Ada tarik-menarik antara guntur dari langit dan guntur di bumi. Kilatan guntur yang menghubungkan langit dan bumi muncul. 100.000 petani yang mencari Wang Lin tidak lagi bersemangat, tapi ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Menyaksikan guntur bergemuruh, hati mereka mulai bergetar. Jenis guntur terakhir. Saya tidak dapat menemukan guntur pengiring jenis terakhir ini di dunia ini. Tetapi sepanjang hidup saya selalu menantang surga. Aku menolak untuk tunduk pada takdir, dan aku akan menjadi penguasa dunia. Aku akan menghancurkan langit ini dan menghancurkan bumi ini. Saya telah berperang melawan surga demi jiwa istri saya dan mencuri dari waktu. Saya telah menjalani hidup saya sebagai seorang kultivator yang menentang surga. Meski berdarah-darah, saya tidak menyesal. Saya, Wang Lin, telah berkeliling dunia selama 2000 tahun, namun hati saya tetap tenang. Saya mencari hati yang menentang surga dan saya memupuk kemauan yang menentang surga. Karena saya tidak dapat menemukan bentuk terakhir dari guntur yang menyertainya, maka saya akan menggunakan seluruh hidup saya dalam berkultivasi untuk membentuk guntur penentang.
Guntur penentang ini belum pernah lahir sebelumnya, tetapi hari ini, dengan perintah saya, dunia ini akan melahirkan guntur penentang yang akan menggantikan jenis guntur penyerta ke-9 di masa lalu dan menjadi satu-satunya jenis guntur ke-9, guntur penentang. Keinginan Wang Lin dipenuhi dengan kegilaan dan kekuatan. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit. Tubuhnya selurus pohon pinus, dipenuhi kemauan yang menantang surga. Matanya seperti guntur, dan auranya melesat ke langit. Hatinya mengandung tantangan dan berjuang langsung melawan takdir. Apa yang terjadi di 7 juta dunia menghilangkan sedikit keraguan saya. Jika surga tidak peka, maka kita para kultivator harus menolak. Jika ia tidak peduli, mengapa ia harus mengendalikan seluruh kehidupan dan mengacaukan hidupku? Suara Wang Lin meraung, dan guntur yang tak berujung sepertinya bergema. Guntur membentuk danau guntur raksasa dan menyebar ke segala arah. Kilatan guntur yang belum pernah muncul sejak awal mula lahir dari kata-kata Wang Lin. Itu tidak terlihat dan tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Hanya mereka yang memiliki keinginan menentang yang dapat mendeteksinya. Ketika guntur ini tiba-tiba muncul, ia menyerang mata kanan Wang Lin. Isinya perjuangan melawan takdir dan surga. Itu terintegrasi dalam sekejap. Di mata kanan Wang Lin, 9 jenis guntur pendamping di sekitar esensi gunturnya telah lengkap. Saat mereka berputar, mereka membentuk tato guntur di mata kanan Wang Lin. Saat tato guntur terbentuk, kekuatan guntur yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Wang Lin seperti letusan gunung berapi yang tak ada habisnya. Saat gemuruh-gemuruh bergema, sebuah gerbang ilusi raksasa tiba-tiba muncul di hadapan para penggarap yang terkesima di planet ini. Gerbang ini tidak terbatas dan sepertinya merupakan bagian dari surga itu sendiri. Itu seperti pintu surga, dan jika seseorang bisa membukanya, mereka bisa meninggalkan dunia ini. Langkah ketiga, gerbang kekosongan besar. Beberapa petani segera mengenalinya, dan ekspresi mereka berubah. Ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Saat pintu itu muncul, Wang Lin dengan jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan datang darinya. Seolah-olah semua yang dia miliki hanyalah debu jika dibandingkan dengan itu. Bahkan jika aku tidak bisa memecahkannya, aku harus mencobanya. Bab 1369, Tato Guntur mengguncang langit. Pada saat ini, Wang Lin tidak lagi menyembunyikan dirinya tetapi mengangkat tangannya dan menariknya ke bawah. Pembatasan yang menyembunyikannya telah dibuka dan dia mengungkapkan dirinya kepada dunia. Esensi guntur bersinar terang di mata kanannya dalam bentuk tato guntur, dan Wang Lin meraung. Esensi petirku, buka gerbang ini. Tato guntur muncul. Saat dia berbicara, cahaya terang muncul di matanya dan keluar dari tubuhnya. Tato guntur raksasa setinggi 10,0 kaki muncul. Tato guntur bergemuruh keras dan memicu guntur dunia. Itu adalah penguasa guntur. Itu adalah tato guntur yang diciptakan Wang Lin dengan memadatkan budidaya gunturnya. Buka gerbang ini untukku. Wang Lin meraung sambil mengangkat tangannya seolah-olah dia sedang menopang tato guntur, lalu dia menyerang gerbang raksasa. Wang Lin sudah menjadi sambaran petir. Tubuhnya, jiwa asalnya, pikirannya, segalanya telah berubah menjadi sambaran petir yang menantang surga. Guntur ini bergemuruh saat ia melaju menuju gerbang kekosongan besar. Ia bergerak semakin cepat saat semakin dekat. Puluhan ribu penggarap semuanya tidak bergerak saat mereka menatap pemandangan ini.
Mereka membeku karena ketakutan dan pikiran mereka gemetar. Setelah membuka pintu ini, Wang Lin bisa mencapai langkah ketiga. Wang Lin langsung mendekat ke gerbang, dan tato guntur tanpa ampun menghantam gerbang. Gemuruh yang mengguncang surga bergema di seluruh dunia. Bahkan ruang angkasa sendiri bergetar dan menyebar jauh. Guntur Wang Lin tiba-tiba mendarat di gerbang dan mulai runtuh. Kekuatan ini dapat menghancurkan dunia. Isinya esensi guntur Wang Lin dan semua guntur yang menyertainya. Saat gemuruh bergema, guntur tiba-tiba runtuh. Tubuh Wang Lin muncul dan dia mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan tolak dan dia jatuh ke tanah. Gerbang kekosongan besar tidak bergerak sama sekali. Wang Lin tiba-tiba bangkit dan menyerang sekali lagi sambil mengaum. Tangannya membentuk segel dan tato guntur muncul sekali lagi. Guntur di tubuhnya melonjak ke dalam tato guntur, menyebabkannya tumbuh hingga puluhan ribu kaki. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia menyerang gerbang kekosongan besar. Buka untukku. Membuka. Suara Wang Lin menyebar ke seluruh planet budidaya dan mengguncang hati 100.000 petani di sini. Mereka tercengang saat Wang Lin menyerang gerbang kekosongan besar sekali lagi. Mereka ketakutan. Jika itu mereka tidak akan memiliki keberanian untuk berusaha sekuat tenaga seperti ini. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia dan gelombang kejut menyebar. Guntur Wang Lin runtuh sekali lagi dan suara letupan bergema dari tubuhnya. Dia batuk darah, tubuhnya berlumuran darah, dan dia jatuh kembali ke tanah sekali lagi. Gerbang kekosongan besar tidak berubah sama sekali, tidak ada tanda-tanda pembukaannya muncul, dan itu akan menghilang dari dunia. Aku tidak akan menyerah seperti ini. Mata Wang Lin memerah dan dipenuhi kegilaan. Saat gerbang itu hampir menghilang, dia bergegas keluar sekali lagi. Tangannya membentuk segel dan guntur dari langit dan bumi mulai melonjak ke arahnya. Saya adalah penguasa guntur. Semua guntur di langit berbintang ini, kumpulkan untukku. Saat kata-kata Wang Lin bergema, semua guntur di planet ini berkumpul ke arahnya. Guntur bahkan datang dari luar planet dari jarak 50 km, 500 km, 5.000 km, 50.000 km, 500.000 km, 5 juta kilometer jauhnya. Guntur tak berujung muncul dalam jarak 5 juta kilometer dari tempat Wang Lin berada dan menyerbu ke arahnya. Saat ini, Wang Lin telah menjadi pusaran besar dan menarik semua guntur untuk datang kepadanya. Guntur melonjak ke dalam tubuhnya dan membentuk tato guntur raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Tato guntur bergemuruh. Isinya keengganan Wang Lin. Setelah muncul, ia menyerang gerbang untuk ketiga kalinya saat Wang Lin meraung. Guntur itu sangat menggetarkan ketika bertabrakan dengan gerbang kekosongan besar yang akan menghilang. Pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar hebat dan tato gunturnya runtuh. Kejutan yang tak terlukiskan menyebar dengan gila-gilaan. Wang Lin batuk darah dan darah keluar dari tubuhnya. Dia terlempar jauh oleh gelombang kejut. Namun, gerbang yang tidak bergerak itu juga bergemuruh dan tiba-tiba terbuka hanya celah kecil setelah terkena sambaran petir yang berisi keinginan Wang Lin yang menantang surga. Meskipun celah ini sangat kecil, namun tetap terbuka. Meskipun masih jauh dari pembukaan sepenuhnya, ini memberi Wang Lin harapan. Gerbang tanpa batas itu perlahan menghilang. Tubuh Wang Lin terdorong oleh dampaknya dan dia mendarat dengan keras di tanah. Setelah hening sejenak, tidak diketahui siapa yang berteriak lebih dulu.
tapi tatapan semua orang berkumpul di tempat Wang Lin jatuh. Membunuh. Orang ini tidak berhasil menembus langkah ketiga dan terluka parah. Membunuhnya akan menjadi pahala yang besar. Dia adalah orang yang menghancurkan klan Guntur Sebar. Bunuh dia dan namamu akan tersebar ke seluruh sistem bintang kuno. Orang ini sangat kuat, jadi kami tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih. Kita harus segera membunuhnya. Saat raungan mematikan bergema, 100,00 petani mulai bergerak. Mereka menggunakan mantra dan harta saat mereka menyerang Wang Lin. Langit ditutupi oleh cahaya harta karun dan mantra. Mereka membentuk aura destruktif yang menyerang Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Meski terluka, dengan kelicikannya, dia sudah bersiap. Ketika serangan tiba, Wang Lin menekan tanah dan mengangkatnya dengan suara gemuruh. Seluruh pegunungan bergemuruh dan guntur memenuhi area tersebut. Wang Lin bergegas ke udara, dan gunung itu naik ke udara bersamanya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik dan sejumlah besar pohon tumbang, menimbulkan awan debu yang mengerikan. Adegan ini sangat mengejutkan hingga menyebabkan teror muncul di mata para penggarap di sekitarnya sekali lagi. Adegan ini cukup mengejutkan siapapun. Pegunungan ditutupi oleh guntur dan terangkat ke udara. Wang Lin meraung saat dia melambaikan tangannya dan pegunungan terbelah menjadi gunung guntur yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Harta dan mantra bertabrakan dengan pegunungan guntur yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Kultivator dalam jumlah besar tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan dihantam oleh pegunungan guntur. Mereka batuk darah dan tubuh mereka roboh. Jiwa asal beberapa orang juga hancur total. Namun, jika hanya ini saja, itu tidak akan menunjukkan metode Wang Lin. Meskipun Wang Lin terluka, dia telah terluka oleh gerbang kekosongan besar, dan budidaya gunturnya harus mencapai puncak penghancur nirwana untuk dapat memanggil gerbang kekosongan besar. Kultivator biasa tidak layak dianggap serius di matanya. Pegunungan guntur, tampung gunturku dan ubah menjadi guntur penyegel untuk menyegel semuanya. Meskipun ini tidak cukup untuk menyegel kalian semua seumur hidup, itu cukup bagiku untuk pergi. Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangannya dan guntur tak berujung menyatu ke pegunungan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara gemuruh bergema, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas ke atas para penggarap. Mereka semua terhubung bersama dan menimpa para pembudidaya ini. 100,00 petani ketakutan dan akan berpencar. Namun, guntur mengelilingi mereka, mengubah energi asal dunia dan mencegah mereka melarikan diri. Gunung yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan mendarat di tanah, menyegel 100,00 petani di bawahnya. Orang-orang ini berada di berbagai tingkat kultivasi, dan Wang Lin jelas tidak bisa melawan mereka, jadi dia meminjam pegunungan guntur untuk menyegel mereka. Saat ini, suara gemuruh bergema ketika para penggarap berusaha menghancurkan gunung guntur yang menyegel mereka. Pegunungan guntur bergemuruh hebat dan sejumlah besar batu berjatuhan. Sepertinya mereka bisa runtuh kapan saja dan membiarkan 100,00 petani yang disegel di bawah mereka untuk membebaskan diri. Wang Lin mencibir ketika guntur melintas di mata kanannya dan tato guntur muncul sekali lagi. Saat itu muncul, guntur surgawi muncul dan Wang Lin menekan tangannya ke bawah. Tato guntur terbelah menjadi beberapa bagian dan tercetak di pegunungan guntur yang tak terhitung jumlahnya.
Itu seperti sebuah rune ditempatkan agar segel asli mulai bekerja. Menggunakan gunung guntur yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel 100,00 petani akan membuat Wang Lin terkenal. Saat tato guntur mendarat, gunung-gunung tidak lagi bergetar. Mereka menjadi lebih stabil. Beberapa raungan marah masih bisa keluar secara samar-samar dari bawah pegunungan, tapi mereka tidak bisa membuka segelnya dalam waktu singkat. Wajah Wang Lin pucat. Dia terluka oleh gerbang kekosongan besar dan kemudian harus menyegel 100,00 pembudidaya. Jadi dia kelelahan. Ini hanyalah awal dari perburuan sistem bintang kuno. Saya tidak bisa tinggal di sini. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mengambil langkah maju. Riak bergema saat dia menghilang menggunakan spatial bending. Bahkan penyelesaian esensi gunturku tidak dapat membuka penghalang itu ke langkah ketiga. Tidak dapat membuka gerbang kekosongan besar, sosok Wang Lin muncul kembali dan dia segera mengambil langkah lain. Namun, jika satu esensi guntur tidak cukup, maka saya akan menggunakan dua esensi lengkap untuk menghancurkannya. Jika dua tidak cukup, saya tidak percaya 5 esensi lengkap tidak dapat membuka gerbang kekosongan besar. Pada saat itu, saya akan langsung mencapai langkah ketiga dan bahkan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di langkah ketiga. Mata Wang Lin dingin dan bertekad saat dia menghilang sekali lagi. Bab 1370. Aku salah tentang dia. Tak lama setelah Wang Lin merilis tato guntur, suara gemuruh guntur yang bergerak melintasi pegunungan bergema, dan raungan 100.000 petani yang disegel di sana menjadi semakin lemah. Seolah-olah mereka telah tertutup rapat dan tidak ada lagi suara yang keluar. Tato guntur yang tercetak di pegunungan memancarkan cahaya hantu dan kekuatan surga yang samar. Setelah sekian lama, riak muncul di langit di atas pegunungan dan seseorang keluar. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hijau, dan saat dia muncul, pupil matanya menyusut. Dia tidak melihat ke pegunungan, tapi ke langit. Itu baru saja muncul sebelumnya, Void Gate. Ini aura gerbang Void, tidak mungkin salah. Pria parubaya itu tampak sangat muram sambil menatap ke langit seolah sedang mencari sesuatu. Gerbang Void belum dibuka, jika tidak, tubuh asliku akan menyadarinya, seorang kultivator yang dapat membuat gerbang Void muncul, menarik, tidak heran Dewan Penguasa akan bermurah hati dengan mengeluarkan roh Dao peringkat 5. Dia tidak terburu-buru sebelumnya. Dia berjalan ke sini perlahan-lahan dan tidak terlalu peduli dengan penangkapan itu. Namun, kini segalanya berubah dan dia menjadi lebih serius. Setelah mengalihkan pandangannya, Master Simo melihat ke gunung di bawahnya dan pupil matanya menyusut lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap tato guntur yang tercetak di pegunungan. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dia adalah seorang kultivator petir. Dia mencoba menjadi kultivator langkah ketiga sebagai kultivator petir. Ini, selama berabad-abad, para pembudidaya petir mengalami masa tersulit untuk mencapai langkah ketiga. Guntur adalah kekuatan surga, dan bahkan di klan Guntur Sebar, hanya satu orang yang pernah mencapai langkah ketiga. Dia juga berhenti pada tahap awal dari Nirwana Void, namun jika dia menjadi gila dan memanggil Guntur Surgawi, bahkan para penggarap Nirwana Void tahap tengah pun akan mengalami sakit kepala saat menghadapinya. Tidak heran dia ingin menghancurkan klan Guntur Sebar. Tujuannya pasti adalah petir abadi di klan Guntur Sebar. Setelah melahap petir abadi, dia memicu munculnya gerbang Void.
Ekspresi Master Simo muram dan dia menebak dengan kasar apa yang telah terjadi. Yang lebih menakutkan adalah bahkan setelah dia mencoba mendobrak gerbang Void, dia memiliki kekuatan untuk memadukan guntur dengan pegunungan untuk menyegel 100.000 pembudidaya. Prestasi seperti ini tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Hanya seseorang yang sangat tenang dan penuh perhitungan yang dapat melakukan ini. Tuan Simo menarik napas dalam-dalam dan cahaya misterius bersinar di matanya. Dia sangat tertarik pada Wang Lin. Berburu dewa kuno sudah membuatku bersemangat, dan sekarang aku bisa berburu seorang kultivator seperti ini. Bagus, bagus, bagus. Guru Simo tertawa dan bahkan tidak membantu 100.000 petani di bawah sebelum dia berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba gemetar dan berbalik. Dia dengan hati-hati melihat kekosongan di mana gerbang Void muncul. Ada yang tidak beres. Untuk pertama kalinya, kengerian dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya, bersamaan dengan keraguan dan keterkejutan. Tidak ada aura Joss Flames. Master Simo berhenti sejenak dan melambaikan tangan kanannya. Angin menderu-deru dan memenuhi dunia, membentuk bayangan raksasa. Gambar ini dengan jelas menunjukkan Wang Lin menyerang gerbang Void 3 kali dan bagaimana dia menyegel 100.000 petani. Menatap ini dengan tercengang, wajah Tuan Simo langsung menjadi pucat. Dia tidak menggunakan Joss Flames apapun. Bahkan tidak ada jejak Joss Flames pada dirinya. Dia sebenarnya tidak mengandalkan Joss Flames tetapi menyebabkan gerbang Void muncul hanya setelah esensinya selesai. Ini belum pernah terjadi, dan dia benar-benar membuka gerbang Void sedikit. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang bisa menyelesaikan esensinya tanpa menggunakan Joss Flames. Tidak ada yang bisa memicu gerbang Void tanpa menggunakan Joss Flames. Master Simo secara bertahap menyembunyikan teror di matanya dan menggantinya dengan ketenangan dan kedamaian. Dia kemudian mengambil langkah maju dan bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada saat dia datang, dengan cemas mengejar Wang Lin melalui jejak yang ditinggalkan Wang Lin. Pada saat esensi guntur Wang Lin mencapai penyelesaian dan memanggil gerbang Void, di klan Sutra Biru, tangan Dao Master Blue Dream di atas sitar tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya, melambaikan lengan bajunya, dan keluar dari ruangan. Li Qianmei sedang duduk di kursi dan menatap ayahnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kebingungan di matanya telah hilang dan digantikan dengan kejelasan. Sepertinya dia sudah mengingat banyak hal. Dia kemudian dengan lembut berdiri dan berjalan keluar. Saat Dao Master Blue Dream keluar dari kamar, dia melambaikan tangan kanannya. Cahaya biru tak berujung memenuhi langit dan dengan cepat terkondensasi menjadi gambar bergerak. Gambar-gambar itu berisi 3 upaya Wang Lin untuk mendobrak gerbang Void. Dao Master Blue Dream menatap gambar-gambar itu dan memeriksanya dengan cermat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih serius dan pada akhirnya dia dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah ekspresi yang sangat jarang muncul di wajah Dao Master Blue Dream. Ayahmu meremehkan seseorang? Ini pertama kalinya aku salah. Setelah sekian lama, Dao Master Blue Dream menghela nafas, dan rasa tidak percaya masih ada di matanya. Kamu akan terus melakukan kesalahan. Tidak ada yang bisa melihat masa depannya. Bahkan jika Anda salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, Anda tetap tidak bisa. Li Qianmei memandang pria yang mencoba mendobrak gerbang kosong di gambar dan tersenyum lembut.
Apakah kamu menyalahkan ayahmu? Dao Master Blue Dream memandang putrinya sendiri dengan ekspresi yang rumit. Li Qianmi menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, aku belum memulihkan semua ingatanku, hanya sedikit. Jika aku benar-benar melupakannya, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Namun, karena aku ingat beberapa, aku tidak akan melepaskannya. Saat ingatanku pulih, aku akan pergi mencarinya. Wanita yang telah meramalkan posisi Wang Lin sedang berkultivasi di pulau di tengah danau ketika Wang Lin memicu gerbang void. Banyaknya bunga dan tanaman semuanya layu dan cepat roboh. Danau di sekitar pulau menjadi ganas, membentuk pusaran di sekitar pulau. Mata wanita itu tiba-tiba terbuka, menampakkan cahaya misterius dan mengejutkan. Pertanda pertama bunga layu, tanda kedua telaga berubah menjadi pusaran, tanda ketiga turunnya guru, tanda keempat lautan api, tanda kelima pulau terbelah, tanda keenam adalah leluhur masih hancur. Saat wanita itu berbicara, langit bergemuruh dan sambaran petir turun ke bukit pulau itu, sungguh menggemparkan. Hal ini menyebabkan ekspresi wanita berbaju hitam berubah drastis. Nenek moyang mewariskan 9 tanda, dan sekarang 3 di antaranya telah muncul. Ada domain bintang di sistem bintang kuno dengan banyak planet budidaya. Lebih dari 1000 planet memenuhi domain bintang yang luas ini. Ini adalah tempat yang sangat terkenal di sistem bintang kuno yang disebut Tanah Jatuh. Sebanyak 372 klan kecil tinggal di daerah padat ini, dan keadaannya sangat kacau. Karena kekacauan ini, pengkhianat klan besar atau mereka yang memprovokasi musuh kuat akan berkumpul di sini. Kemudian semakin banyak orang secara bertahap berkumpul di sini hingga membentuk kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Biasanya, Dewan Kedaulatan tidak mengizinkan tempat seperti itu ada, dan karena tempat itu menampung sejumlah besar pengkhianat, tempat itu dibenci oleh banyak klan. Namun, dari sekian banyak orang, sangat sedikit orang yang berani menyerang tempat ini. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, sebuah klan besar memburu seorang pengkhianat. Ketika mereka melihat pengkhianat memasuki tempat ini, mereka tidak berhenti tetapi malah menyerang. Namun, saat mereka masuk, embusan angin bertiup. Hampir 1000 petani dari klan besar segera mati. Ini hanyalah salah satu rumor yang beredar. Yang lainnya adalah salah satu dari 5 guru iblis 9 surga, pernah diam-diam datang ke sini. Namun, dia terpaksa mundur karena luka serius dan bersumpah untuk tidak pernah mengambil setengah langkah ke Tanah Jatuh. Ada rumor lain. Dinyatakan bahwa jutaan tahun yang lalu, seseorang mencuri sesuatu dari Dewan Kedaulatan tetapi melarikan diri ke sini. Bahkan Dewan Kedaulatan tiba-tiba merasa takut, dan setelah menetapkan perjanjian 100 tahun, mereka mundur. Berbagai hal ini membuat Tanah Jatuh menjadi misterius, dan hanya sedikit orang yang mengetahui rahasianya. Namun, pada gilirannya, sejumlah besar petani mencari perlindungan di sini karena berbagai alasan. Tanah Jatuh ini berangsur-angsur menjadi sangat hidup dan menjadi pusat perdagangan terbesar di sistem bintang kuno. Berbagai harta karun diperdagangkan di sini. Pada saat ini, Wang Lin sedang duduk di dalam gua di sebuah planet tanpa banyak energi spiritual di Tanah Jatuh. Gua ini menempati sebagian gunung, dan dialah satu-satunya yang ada di dalamnya. Wang Lin sudah lama memutuskan untuk memasuki Tanah Jatuh. Dia secara alami mengetahui tempat ini setelah melahap kenangan begitu banyak pembudidaya sistem bintang kuno.
Sekarang dia sedang diburu oleh Orde Sistem Bintang Kuno. Ini adalah tempat yang relatif aman. Lagi pula, Dewan Kedaulatan tidak mengendalikan tempat ini, jadi perintah itu tidak bisa disahkan di sini. Meskipun tempat ini tidak sepenuhnya aman, hal yang sama juga berlaku untuk tempat lain di sistem bintang kuno. Di luar sana, dia akan terus diburu, dan, pada akhirnya, bahkan para kultivator tingkat ketiga pun akan mengambil tindakan. Hasilnya, tidak ada perbedaan kemana dia pergi. Tanah Jatuh hanya meminum pil dan harta karun, semakin asing semakin baik. Bahkan kristal asal dalam jumlah besar pun dijual. Wang Lin telah memperdagangkan beberapa pil dengan imbalan 100 tahun tinggal di gua ini. Wang Lin telah berkultivasi di sini selama beberapa hari terakhir dan meminum pil untuk membantu pemulihan lukanya. Adapun luka fisiknya, karena ketangguhan tubuh dewa kunonya, dia hampir pulih. Pada hari ini, ketika matanya terpejam, ekspresinya berubah dan dia perlahan membuka matanya. Sesosok muncul di pintu masuk gua dan segera masuk. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.